warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isti Jamsara. Di video kali ini Kak Isti mau berbagi cara menjahit baju korpri wanita berfuring tahun 2022. Untuk tahun 2022 ini model baju korpri wanita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu menggunakan kerah setali. Sebelum kita mulai menjahit baju korpri, alangkah baiknya kita membuat tertib kerja menjahit dulu agar proses menjahit kita menjadi lebih efisien. Tertib kerja pertama, menempel kislin dan kain trikot pada badan depan. Tertib kerja kedua, sambung potongan lapisan depan dan kupnat badan. Kita sambung dengan dijahit lapisan depan dan lapisan kerah setali. Jangan lupa di awal jahitan dan di akhir jahitan kita kunci jahitannya agar tidak mudah lepas. Kemudian kita jahit kupnat bagian depan. Itu sudah Kak Isti kasih tanda titik-titik ya. Jadi tinggal menjahit saja. Untuk memindahkan tanda kupnat ke kain tanpa menggunakan karbon dan radar, ada di video sebelumnya. Jangan lupa rapikan sisa benang. Kemudian rapihkan bagian sambungan lapisan dengan kuku sebagai pengganti setrika agar hasilnya menjadi rapi. Tertib kerja ketiga, sambung tengah muka badan depan dengan lapisan kerahnya. Kemudian kita jahit. Kita satukan antara badan muka dengan kerah lapisan yang tadi telah dijahit. Kita jahit kurang lebih 1 cm atau sesuai dengan kampuh yang tadi kita berikan sewaktu memotong kain. Kita jahit sampai ujung sambungan kerah tali. Lakukan hal yang sama dengan sisi badan satunya yang belum dijahitnya. Rapikan sisa kain yang tidak terpakai. Tertib kerja keempat, jahit sambungan kerah setali di bagian leher dan jahit tindas lapisan. Sambung bagian leher yaitu kerah setalinya. Jangan lupa posisi kampuh dibuka agar tidak terasa tebal. Kemudian kita buka kampuh yang barusan kita jahit dengan kuku sebagai pengganti setrika. Rapihkan bagian kampuh. Kemudian kita cekrik-cekrik agar ketika dibalik bagian kerah itu terasa lemas dan tidak kaku.
utama yang kita cekik adalah bagian yang melengkung, sehingga bisa lemas ketika dibalik. Nah, setelah itu kita jahit bagian lapisan dan kampuh kita tutup menjadi satu. Kita jahit mepet ke bagian sambungan kurang lebih sekitar 1 mili atau 2 mili sampai ujung batas kerah. Bagian kerah tidak perlu dijahit. Kemudian yang sebelah satunya lagi kita jahit lagi bagian lapisannya mepet dengan sambungan kurang lebih 1 mm atau 2 mm. Tertib kerja kelima, jahit bahu depan dan belakang sekaligus leher bagian belakang dengan kerah setalinya. Satukan bahu depan dan belakang bisa dengan cara dijelujur atau dengan cara menggunakan jarum pentul agar tidak mudah bergeser. Kemudian dijahit dari ujung bahu melewati leher bagian belakang dan berakhir di ujung bahu yang satunya lagi. Tertib kerja keenam, membuat saku depan, kanan, dan kiri. Jahit sisi badan kanan dan kiri sampai batas lubang saku. Lebar lubang saku kurang lebih 13 cm atau disesuaikan dengan besar kecilnya si pemakai baju. Lakukan hal yang sama pada sisi baju yang satunya lagi. Jahit saku dengan bagian badan bagian depan saja. Yang bagian belakang jangan dijahit ya. Kemudian kita cekrik sampai ujung jahitan. Pas jahitan ya, jangan sampai kena jahitannya. Kemudian kita balik dan kita tindas jahitan lubang saku yang di bagian depan. Kemudian jahit bagian atas saku. Dan rapikan bagian sisi. Kemudian dijahit dalam kondisi kampuh terbuka ya. Waktu menjahit ini jangan sampai mengenai lubang saku yang tadi telah dibuatnya. Kemudian jahit bagian bawah saku. Jangan lupa tempelkan saku pada kupnat bagian depan dengan sedikit jahitan yang kuat agar tidak mudah lepas. Lakukan hal yang sama dengan membuat saku yang satunya lagi. Tertib kerja ketujuh, menjahit furing depan dan belakang.
Kita jahit furing depan dengan lapisan badan depan. Kita jahit kurang lebih 1 cm, bisa dengan bantuan jarum pentul agar tidak mudah bergeser. Kemudian kita cekrek-cekrek bagian kampuhnya, terutama di bagian yang melengkung, dan lakukan hal yang sama dengan sisi badan depan yang satunya lagi. Cekrek kampuh bagian bahu yang berdekatan dengan leher. Nanti untuk kita sambungkan dengan furing bagian badan belakang. Dan ini sudah Kak Isti jahit furing bagian belakang. Kalau teman-teman kesulitan bisa dengan bantuan jarum pentul sebelum dijahitnya. Tertib kerja ke-8, menjahit dan memasang lengan pada badan. Sebelumnya kita obras dulu bagian sisi lengan. Kemudian kita satukan dan kita jahit sampai bawah mentok jika tanpa belahan. Tapi kalau ada belahan bagian tangan, kita jahit sampai batas belahan seperti yang saya buat ini. Kemudian bagian pertengahan kerung lengan kita cekrek sebagai tanda titik tengah. Lalu kita satukan dengan sambungan bahu, ya, bisa dengan bantuan jarum pentul. Kemudian bagian ketiak juga kita satukan. Untuk lengan maju 1 cm dari bagian badan jika pola bagian badan depan lebih besar daripada pola bagian belakang. Kalau polanya sama badan depan dan belakang itu, maka dijahit tepat di sambungan badan dan sambungan lengannya, ya. Tertib kerja ke-9, penyelesaian ujung tangan dan bawah baju korpri. Kemudian tinggal kita selesaikan bagian ujung tangan menggunakan jarum tangan dengan teknik zoom. Dan ini yang sudah selesai Kak Isti zoom dan Kak Isti kasih kancing cedit. Tinggal penyelesaian bagian bawah baju. Nanti kita jahit seperti ini. Nah, ini dijahit dari bagian dalam 3 cm. Jangan lupa dikunci jahitan di awal dan di akhir jahitan. Kemudian kita balik. Kita selesaikan bagian bawah baju. Bisa kita jahit sendiri-sendiri, yaitu kain furing dan kain batiknya, atau bisa juga kita satukan dengan kita jahit dari bagian dalam seperti ini, ya. Kita jahit dari bagian dalam. Memang agak sulit tapi lebih rapi. Kita jahit dengan kampuh 1 cm. Kita jahit pelan-pelan saja. Kemudian kita balik jahitan dengan kita tarik keluar, ya. Untuk bagian ujung nanti bisa diselesaikan dengan jahitan tangan agar menjadi lebih rapi. Dan di bagian sambungan sisi ini kita jahit sedikit. Lakukan pula di sambungan satu sisi yang lainnya lagi. Nah, untuk bagian bawah nanti kita setrika dan kita lipat ke bawah 1 cm agar ketika dikenakan itu tidak menarik-narik baju ke atas.
Jangan lupa pasang kancing di bagian badan depan. Di sini Kak Isti memakai kancing bungkus. Dan ini dia hasilnya. Baju wanita dengan kerasa tali yang menggunakan motif tumpal dan kancing bungkus. Dan yang paling penting, logo Korpri harus ada di sisi kanan dan kiri. Tumpal hitam juga ada di bawah baju dan lengan. Logo Korpri juga ada di bagian belakang sisi kanan dan kiri. Tumpal ada di bawah baju bagian belakang juga. Dan inilah semua yang harus ada ketika membuat baju Korpri wanita keras tali tahun 2022. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.